Karena itu pesan amanat di dalam alinea 1 sampai alinea 5 itu harus dinyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana rakyat hidup, sehingga mereka hidup bersatu antara satu sama yang lain, antar suku, antar agama, dan seterusnya. Oke, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin mengeluarkan statement saya sesuai dengan apa yang saya lihat di Papua pada akhir-akhir pekan ini. Dan di sini juga saya perlu ingatkan bahwa saya di sini tidak memihak kepada siapa-siapa, dan saya juga tidak menyinggung siapa-siapa, entah itu pribadi orang atau organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan Provinsi Papua. Namun sebelum saya lanjut, teman-teman, saya harap supaya teman-teman mendukung video saya dengan like, komen, dan subscribe, sehingga saya juga tetap semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, saudara-saudara, jadi menurut pengamatan saya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di Papua ini, terutama saya mau bicara pada kesempatan ini adalah soal gerakan-gerakan demonstrasi yang dilakukan di Papua, baik yang dilakukan melalui organisasi yang formal atau mahasiswa di Provinsi Papua. Jadi saya mau bicara begini, kalau ada amanat undang-undang yang mengamanatkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 itu setiap orang bebas berpendapat. Tetapi di situ pengertiannya adalah bukan berarti kita bebas menyampaikan ide kita semau kita saja sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan. Tetapi itu artinya ide itu boleh disampaikan, tetapi dalam ketentuan yang berlaku, mekanismenya itu diatur. Itu yang pertama, artinya ikut formal ya, ikut mekanisme yang berlaku, itu yang pertama. Kedua, bebas berpendapat itu boleh dilakukan asal tidak menyinggung orang lain, atau melecehkan nama institut. Itu arti daripada amanat itu menurut saya. Jadi saudara-saudara, selama ini saya perhatikan biasanya ada gerakan-gerakan yang dilakukan di adik-adik mahasiswa, bahkan pemuda, bahkan organisasi-organisasi informal di Indonesia itu, lebih khusus di Papua itu, mereka itu dihalangi, dibatasi, sehingga mereka punya konsep yang mau disampaikan kepada yang bersangkutan. Misalnya ya, ini mau sampaikan ke DPRD provinsi, itu tidak disampaikan juga. Karena apa? Karena mereka sebenarnya melakukan demonstrasi dengan ikuti mekanisme yang ada. Tapi kami punya para penegak hukum dalam hal ini keamanan sudah menghalangi mereka. Sesungguhnya itu menurut saya gerakan demonstrasi itu, pertama saya mau bicara dulu itu, gerakan demonstrasi itu bisa dilakukan, pertama harus ada kajian-kajian ilmiah yang ditulis dalam bentuk makalah, dibuktikan dengan data dan fakta, lalu disampaikan kepada misalnya kepada DPRD provinsi. Nah, sehingga itu bisa diakomodir. Nah, kedua, gerakan itu dilakukan karena yang pertama, mungkin di dalam penyampaian ide melalui makalah tersebut tidak diakomodir. Kenapa? Karena yang dibicarakan di dalam karya ilmiah tersebut itu berbicara soal hakikat hidup banyak orang. Begitu. Jadi maunya mereka itu harus diutamakan, diprioritaskan, dan itu harus dituntaskan. Begitu. Saya mau kasih tahu soal yang berikut adalah menyangkut bapak-bapak di keamanan juga. Kita juga harus menghargai hukum. Ya, kita semua harus menghargai
amanat hukum kita, sehingga itu adalah sebuah sistem yang dilakukan sehingga ada pagar-pagarnya yang bisa kita uh, lihat dan harus kita lalui. Pagar-pagar itu dibuat sehingga ada keseimbangan antara kita manusia sesama ini, baik yang di TNI, Polri, warga sipil, dan seterusnya. Jadi artinya pesan pasal 28E ayat 3 itu kita boleh memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang melakukan demonstrasi, tetapi mekanismenya itu harus diatur, ditata dengan baik dan benar. Kedua, kebebasan itu harus diberikan sehingga ada kebebasan itu harus diberikan kepada mereka sehingga konsep tersebut bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan bisa langsung didengar. Soal mau diterima atau ditolak, yang jelas mereka sudah sepakat secara bersama, sudah sampaikan. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian kebijakan dari keamanan itu juga harus dilakukan. Misalnya tingkat kapasitas demonstrasi yang sangat besar, maka harus ada kebebasan yang diberikan dari pihak keamanan untuk menghargai hukum itu, karena hukum itu harus dihargai dengan mekanisme-mekanisme tertentu yang dapat menguntungkan kita semua, begitu. Jadi tidak bisa langsung kita karena saya kan punya kewenangan jadi batasi mereka, tidak bisa Pak. Harus kita juga ukur dulu, begitu. Harus kita ukur dulu, lihat ini konteksnya tentang apa dan tujuannya kemana dan apa data dan faktanya, begitu. Lalu ya kita kasih mereka waktu, begitu. Kalau menurut saya ini mungkin ini kurang jelas ya, kurang jelas. Kalau ada ruang yang diberikan kepada organisasi formal, adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan konsep-konsep seperti ini, kalau ini dibuka dan diatur mekanismenya dengan baik, saya yakin tidak ada keributan nanti di Papua. Gitu. Mungkin keributan dalam hal menyampaikan ide dalam berpendapat begini mungkin nanti akan lebih mudah dan semua soal akan diakomodir, pasti itu saya yakin. Yang penting kita saling mengerti dan menghargai bahwa kami yang sebagai pembuat demonstrasi, kita juga ikut etika yang berlaku, mekanisme yang berlaku. Kemudian misalnya kita yang pihak keamanan, ya kita juga menjaga, mengamankan. Hanya saja menurut hemat saya, kalau demonstrasi itu bisa dibatasi, bisa dibubarkan, pertama, kalau di dalam peserta demonstrasi tidak menghargai mekanisme dalam demonstrasi. Contoh, mungkin merusak kepentingan publik. Kedua, bikin sikap yang tidak terpuji di dalam demonstrasi. Misalnya mungkin bikin gerakan-gerakan yang tidak terpuji. Betul. Itu baru pihak keamanan membubarkan. Begitu. Karena itu meresahkan kita. Begitu. Tetapi saya ingin bicara dengan jujur bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Oleh karena itu perpanjangan tangan daripada hukum itu melalui kita punya pihak keamanan, kalau bisa menghargai hak konstitusional orang. Kenapa? Karena kita ini berada dalam negara demokratis, ya. Jadi tidak boleh ruang berpendapat itu ditutup. Kita ini berada dalam negara demokratis. Jadi implementasi action daripada pasal-pasal tersebut di Papua ini, orang Papua ini sangat menghargai hukum itu. Mereka tidak tahu baca, mungkin barangkali di kampung-kampung sana mereka tidak tahu baca dan menulis. Tetapi seringkali itu mereka bertanya kepada mereka punya anak, kalau kita bikin ini, kira-kira kita kena masalah tidak? Karena ini ada aturan agama, ada aturan adat, ada aturan pemerintah, dan ada aturan hukum. Oh bapak, kita nanti kena begini. Itu
Jadi mereka yang di kampung sana saja tidak tahu membaca, tidak tahu menulis saja masih bertanya, kita bikin ini, kita ada kena masalah tidak? Artinya itu mereka hargai betul-betul uh, peraturan yuridis yang berlaku di Republik ini, begitu. Karena itu pesan amanat di dalam alinea 1 sampai alinea 5 itu harus dinyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana rakyat hidup, sehingga mereka hidup bersatu antara satu sama yang lain, antar suku, antar agama, dan seterusnya, begitu. Tetapi kalau kalau apa dalam pola hidup ini kalau sudah mulai membeda-bedakan, misalnya ini menyampaikan ide ke muka umum saja sudah tidak diberikan ruang yang begitu baik, nah ini kan berarti kita sendiri juga tidak menghargai pesan amanat kita juga, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya sekali lagi saya tidak membela siapa-siapa, tapi ini saya hanya sampaikan menurut pengamatan saya dan menurut akal saya yang terbatas. Seharusnya itu begitu maksud saya. Ya, jadi di sini saya tidak menyinggung siapa-siapa, tidak juga membela siapa-siapa. Ya, saya tetap orang netral. Saya tetap orang netral, orang bernuansa nasional, berjiwa nasional, berwawasan Nusantara, dan tetap berpegang pada tridharma perguruan tinggi dan berjiwa Pancasila. Jadi karena itu saya berharap kepada adik-adik mahasiswa dan organisasi-organisasi formal yang ada di Provinsi Papua, saya berharap supaya satu kalau melakukan tindakan demonstrasi, yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kajian-kajian akademi dulu, lalu harus memiliki data dan fakta yang akurat sehingga kita tidak dianggap asbun dalam menyampaikan hasil daripada itu. Karena apa? Itu sebenarnya bagus karena kita juga memberikan penilaian kepada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan tertinggi kita di Provinsi Papua, begitu. Jadi kepada pimpinan-pimpinan kita yang ada di Papua juga jangan menganggap itu kamu belum sampai di level itu, kamu tidak tahu, kamu tenang saja, dengar saja, nikmati saja, itu di sini kita yang atur. Tidak boleh, Pak, ya, karena ada pepatah atau ungkapan yang kadang pemain itu dia tidak lebih profesional daripada penonton, karena penonton itu dia lebih profesional daripada pemain. Jadi bapak-bapak dorang sebagai pemain, bapak dorang tidak tahu, bapak-bapak dorang punya kekurangan, ya. Yang tahu adalah masyarakat yang hanya duduk melihat teka-teki yang bapak dorang lakukan. Itu mereka yang paling tahu, ya. Oke, saudara-saudara, sekali lagi saya berharap kepada kita semua, terlebih khusus untuk kami orang Papua, tetap jaga nama baik Papua. Kedua, adik-adik mahasiswa, saya berharap tetap jaga amanat tridharma perguruan tinggi, ya. Yang berikut, kepada kita semua yang ada di Provinsi Papua, TNI, Polri, sipil, saya berharap supaya mari kita sama-sama berpegang teguh substansi daripada hukum yang berlaku di Republik ini, karena itu adalah pagar-pagar yang harus kita lihat, ikuti, tidak boleh keluar. Jadi hukum itu harus kita hargai, karena itu adalah pagar-pagar untuk kita bisa ikuti. Tetapi kalau hukum itu, aturan itu kalau kita tidak hargai, lalu kita melakukan tindakan seenaknya kita, maka yang terjadi adalah konflik. Itu risiko, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Saya pikir saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa mendukung kanal saya dengan like, komen, dan subscribe.